Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4, mulai dari memasukkan data, mengolah data, membuat model, hingga menginterpretasi hasilnya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing nih. Perkenalkan, nama saya Vivian Nandita Suhendra dengan NIM 17016231115. Saya Delia Putri Mauzia dengan NIM 17016231109. Oke, perkenalkan nama saya Stefani Indriani dengan NIM 17016231107. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, yuk kita kenalan dulu dengan aplikasi Smart PLS. Jadi, Smart PLS adalah perangkat lunak yang sering digunakan untuk penelitian di bidang bisnis maupun manajemen. Software ini berbasis model persamaan struktural parsial atau biasa yang dikenal dengan partial least squares atau PLS. Nah, untuk data yang akan kita olah pada kali ini, kita telah mengumpulkan 6 variabel terkait. Oke, dapat dilihat di sini bahwa pertama yaitu ada EI atau Entrepreneur Intention, yang kedua ada EK atau Entrepreneur Knowledge, yang ketiga ada EM atau Entrepreneur Mindset, yang keempat ada EE atau Entrepreneur Education, yang kelima ada ATE atau Attitude Toward Entrepreneurship, yang keenam ada SF atau Social Factor, yaitu variabel moderasi, dan terakhir ada PE atau Prepare of Entrepreneurship. Untuk cara penggunaan Smart PLS akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, akan saya lanjutkan. Untuk di sini kita akan mempelajari cara penggunaan dari Smart PLS versi 4. Nah, langkah pertama, pastikan kalian sudah mengunduh dan menginstal aplikasi Smart PLS di laptop atau di komputer kalian. Kalau belum, kalian bisa download di situs resminya Smart PLS dan ikutin petunjuk instalasinya. Nah, setelah aplikasi terinstal, buka Smart PLS 4. Nah, saat aplikasi terbuka, kita akan melihat tampilan utama aplikasinya dengan menu untuk membuat proyek baru atau membuka proyek yang sudah kalian pernah kerjakan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat proyek baru. Caranya dengan klik New Project. Lalu beri nama sesuai proyek yang ingin kalian buat. Misalnya di sini uji Smart PLS statistika. Nah, klik Create. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan file yang berisi data kita. Nah, pastikan file kalian itu sudah dalam format CSV dan pastikan juga datanya itu sudah terstruktur dengan baik dan siap untuk dianalisis. Nah, untuk mengimpor data, klik Import Data File. Nah, kita cari format CSV. Klik Open. Nah, setelah berhasil diunggah, itu akan muncul hasil data yang sudah kalian impor. Di sini kita klik import saja. Nah, ini sudah terlihat variabel data-data yang sudah kalian impor sesuai filenya. Kita kembali lagi. Nah, setelah data berhasil diimpor, langkah selanjutnya itu adalah membuat model PLSM. Sebelum kalian membuat model ini, kalian tuh sudah harus tahu bentuk modelnya sesuai dengan
kerangka teori penelitian kalian. Caranya itu klik create model. Kita pilih model type-nya itu PLSM. Lalu beri nama modelnya Fuji 1. Kita save. Ini akan muncul lembar kerja untuk membuatnya. Di sini ada yang namanya latent variable atau dan indikator. Pertama, kita akan membangun model dengan 11 hipotesis. Untuk menambahkan variabel latennya, itu caranya dengan mengklik latent variable. Kita klik di sini. Nah, kita namakan variabel laten pertama itu EE. Di enter saja, lalu kita buat lagi variabel kedua EK, 3AT, 4EM, kelima EI, lalu ke-6 PE. Nah, jika sudah, untuk menghubungkan, untuk menaruh atau meletak itu indikatornya, kita pilih indikator yang sesuai dengan variabel latennya. Pertama ini ada EE. Kita cari indikator EE dari 1 sampai 6. Kita pilih, lalu kita drag ke variabel laten EE-nya. Nah, di sini kalian juga bisa memindahkan indikatornya ini mau gimana. Caranya itu kita pilih select dulu, lalu kita pilih indikator yang ingin kita atur posisinya. Di sebelah kanan ini ada indikator yang bisa kita atur, bisa di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri, itu sesuai dengan kerangka kalian saja ya. Ini kita atur. Lalu kita tambahkan lagi indikator untuk variabel laten lainnya. Di sini ada EK. Kita cari indikator dari EK. Ada 1 sampai 6. Lalu kita drag ke variabel laten. Kita atur lagi. Oke. Yang ketiga, kita cari indikator AT. Dari 1 sampai 5. Kita drag. Oke. Atur lagi. Oke, yang keempat, kita cari variabel EM. Sampai 7. Kita seret dan drag lagi ke variabel latennya. Lalu variabel EI. Kita drag lagi. Lalu yang terakhir, indikator PE. Oke. Nah, jika sudah terhubung antar indikator dan variabel latennya, selanjutnya kita menghubungkan antar variabel laten. Caranya itu menggunakan fitur connect ini. Kita klik dulu. Nah, sebelum itu kalian juga bisa rapihkan dulu ya, sesuai dengan ininya. Kita rapihkan dulu sebelumnya. Oke.
Nah, selanjutnya kita menghubungkan antar variabel latennya dengan klik fitur connect. Kita akan membuat 11 hipotesis. Yang pertama itu dari EE, EI, lalu yang kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, dan ke-11. Nah, di sini setelah semua sudah terhubungkan, nah kalau jalur antar variabel laten itu signifikan, maka variabel itu akan berubah warna menjadi biru yang menandakan adanya pengaruh yang terdeteksi antar variabel laten tersebut. Nah, jika sudah membangun modelnya, kita akan melanjutkannya dengan menghitung model. Untuk menghitung model akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fandi atas penjelasannya mengenai membangun model. Nah, karena tadi kita sudah membangun model, sekarang kita akan menghitung model. Jadi, untuk menghitung model yang pertama, kita bisa klik calculate, lalu kita pilih PLS algorithm paling atas, lalu kita klik, dan di sini akan muncul beberapa tampilan, dan kita langsung saja start calculation. Oke, hal ini akan muncul dan ini merupakan proses nih hubungan antara variabel laten dan juga akan menghasilkan berbagai output. Dan yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang melihat hasil dari outer model terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa ke bagian outer loading, lalu kita melihat matriksnya. Oke, nah langsung muncul data dengan dua warna, yaitu warna hijau dan juga warna merah. Nah, warna hijau itu menunjukkan bahwa datanya sudah aman, namun warna merah tidak. Jadi kita harus menyembuhkan datanya. Dengan cara, kita lihat dulu nih di sini, yang data warna merah tersebut, kita pilih yang paling kecil. Oke, dapat kita lihat ya bahwa yang paling kecil itu ada di EI8 dengan nilai sebesar minus 0,181. Nah, oleh karena itu kita bisa menghapus dengan balik lagi ke edit. Lalu kita ke bagian EI1, EI8. Nah, kita langsung bisa hapus aja dengan select, lalu klik kanan dan delete. Nah, karena E8 sudah terhapus, kita bisa memulai lagi nih dengan menghitung dengan cara calculate. Terus klik PLS algorithm dan start calculation kayak tadi. Oke, setelah muncul tadi, kita ke bagian overloadings dan matrix untuk melihat data hijau dan merah. Oke, di sini yang tadi kita dapat lihat ya, E8 sudah terhapus, lalu kita bisa lihat lagi nih mana yang datanya paling kecil. Oke, bisa di-scroll. Untuk data paling kecil ada di, ya, sorry, ini kan ya 0,0. Ada untuk data terkecil selanjutnya ada di EI3 yaitu 0,095.
Kita bisa balik lagi ke edit, dan kita hapus di EI3 tadi. Lalu E3 sudah terhapus, dan kita bisa ulangi langkah yang sama dengan melihat di bagian outer loading matrix tadi. Oke, selanjutnya kita pilih lagi nih data yang paling kecil. Bisa kita scroll dulu ke bawah, kita lihat dengan teliti datanya. Oke, di sini ada yang paling kecil yaitu di 0,501 yaitu EM7. Lalu kita bisa balik lagi ke edit, kita hapus yang EM7. Lalu kita start calculate lagi untuk melihat datanya. Data ini harus diedit balik satu persatu karena nggak bisa langsung, biar datanya itu nanti dikalkulasi ulang. Ya, selanjutnya kita pilih data yang paling kecil lagi, yaitu ada di EM8 dengan nilai sebesar 0,628. Lalu kita bisa hapus di EM8 dan start calculate lagi. Selanjutnya kita lihat datanya lagi. Kita bisa melihat data yang terkecil. Di sini ada di PE2 dengan total 0,675. Kita bisa balik lagi ke edit, lalu hapus di bagian PE2. Lalu kita start calculate lagi. Lalu kita lihat lagi, dan di sini kita dapat lihat sisa satu ya, datanya yang merah ada di ATE4 dengan nilai 0,691. Lalu kita hapus ATE4-nya. Selanjutnya kita bisa calculate lagi untuk melihat nih apakah datanya sudah benar semua dengan atau hijau semua atau masih ada merahnya. Oke, jadi setelah tadi kita menghapus atau menyembuhkan data dengan cara menghapus data yang berwarna merah, selanjutnya kita dapat melihat ya di bagian outer loading matrix ini sendiri bahwa datanya sudah clear semua karena sudah berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita akan melihat diskriminan validity atau validitas data dari data yang kita sudah punya. Oke, di sini kita pakai yang HTMT. Oke, di sini dapat dilihat bahwa ada satu data yang berwarna merah, yaitu yang lebih dengan nilai 0,919. Kenapa sih berwarna merah? Karena di bagian HTMT discriminant validity tersebut itu tidak boleh lebih dari 0,90. Jadi karena di sini dia bernilai sebesar 0,919, otomatis nilainya berwarna merah. Dan data lain yang berwarna hijau itu menunjukkan bahwa data tersebut sudah valid. Ya. Oke, karena tadi kita sudah melihat, selanjutnya kita ke bagian konstruk, reliabilitas, dan juga validitas. Oke, di sini kita bisa langsung klik aja, dan itu akan muncul dari Cronbridge Alpha, terus RHOA, RHOC, dan juga AFE-nya.
Nah, di sini kita lihat ya datanya sudah valid dan juga reliabilitas semua karena sudah berwarna hijau. Mungkin dijelasin sedikit kalau yang di Cronbach Alpha tersebut nilainya itu harus lebih dari 0,70 dan di sini untuk nilai semua variabel sudah di atas angka 0,70. Lalu di bagian komposit reliabilitasnya atau RHOA-nya itu juga sudah hijau semua karena sudah di atas 0,70. Lalu di sini juga eh, komposit reliabilitasnya juga sama ya udah di 0,70 semua. Jadi datanya sudah valid dan juga reliabilitas. Dan terakhir ada di AFA ini itu juga sudah hijau semua karena di AFA ini harus lebih dari 0,50 di mana data dari variabel yang kita punya sudah lebih dari 0,50. Itu penjelasan mengenai outer model dari data yang kita olah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai inner model oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita melihat inner model. Kita klik bagian R square, lalu di R square itu sendiri merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Dengan kriteria nilai 0,67 itu kuat, 0,33 itu moderat, 0,19 itu lemah. Bisa dilihat di sini data yang kita punya masuk ke dalam kategori kriteria yang moderat karena data yang kita punya itu kurang dari 0,67 dan lebih dari 0,19. Oke, lanjut ke F square. Kita klik F square. Lalu, F square ini untuk mengetahui kekuatan hubungan setiap variabel dengan kriteria nilai. Jika F lebih kecil dari 0,15, maka memiliki efek yang kecil. Dan jika F di antara 0,15 sampai 0,35, maka memiliki efek yang medium. Dan jika nilai F lebih besar dari 0,35, maka memiliki efek yang besar. Nah, bisa dilihat di sini, kita ambil contoh PE terhadap EI. Nah, ini kan 0,00, artinya memiliki efek yang kecil karena kurang dari 0,15. Kita ambil contoh lagi, EI terhadap EE. Nah, ini nilainya 0,27. Nah, ini 0,35 dan lebih dari 0,15. Nah, ini kita ambil contoh lagi, AT terhadap EE memiliki efek yang besar karena lebih dari 0,35. Oke, lanjut kita ke bagian kecocokan model yang menunjukkan standar deviasi root mean square residual. Dengan kriteria nilai SRMR-nya itu kurang dari 0,08. Nah, data yang kita punya kurang dari 0,08. Yang artinya model yang kita uji itu cocok dan diterima. Oke, kita lanjut ke menghitung Q-square. Q-square test ini untuk memprediksi relevansi dan mengatur seberapa baik nilai opsi R-square. Nah, Q-square test ini memiliki kriteria nilai model relevansi yang lebih dari 0. Di sini data yang kita punya itu lebih dari 0 semua. Dengan rumus min R square 1 dikali 1 min R square 2 dikali 1 min R square 3 dan seterusnya sampai R1 min R square N. 1 min R square 1 min R square dikali 1 min R square 3 1 dikali, karena di sini ada 4 cuma sampai 4. Oke, lanjut ke bagian collinearity statistik. Oke. Nah, nilai PIV itu sendiri harus kurang dari 5, karena bila lebih dari 5 mengidentifikasikan adanya collinearitas antar konstruk. Jika nilai tabel di sini hijau semua, nggak ada yang lebih dari 5, maka tidak ada masalah terhadap multicol-nya. Dan dapat disimpulkan bahwasanya dalam inner model ini tidak terdapat masalah pelanggaran asumsi multicol. Uji hipotesis. Kita back dulu, terus kita klik calculate, terus kita pilih bootstrapping, memiliki yang one tail, yang searah. Nah, test type ini yang one tail itu tidak searah dan two tail itu searah. Kita pilih yang satu arah. Terus biarin settingannya ini 0,05, terus kita klik start calculation. Kita tunggu aja.
proses bootstrapping. Setelah analisis semuanya selesai dan hasilnya juga sudah benar, jangan lupa kalian untuk klik Excel export, terus udah biar kayak gini, terus klik export. Pilih format Excel, terus kita save. Oke, setelah data berhasil diekspor, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke membuat model variabel moderasi. Nah, variabel moderasi ini adalah variabel independen yang berfungsi untuk menguatkan ataupun melemahkan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Cara awalnya juga sama seperti tadi. Untuk membuat model, untuk modelnya kita akan menggunakan data variabel EM, EE, EK, EI, dan SF sebagai moderasinya. Sini kita project-nya sama seperti tadi aja, tidak usah membuat project baru. Klik PLSM lagi. Di sini model tipenya juga masih sama. Untuk nama modelnya itu kita tulis uji moderasi. Lalu kita save. Nah, di sini akan muncul lagi lembar kerja kosong untuk membuat modelnya. Pertama, kita buat modelnya sesuai dengan hipotesis yang sudah ada. Oke. Pertama ini kita masukkan variabel latennya. Caranya seperti tadi, klik dulu laten variable. Oke, variabel laten pertamanya itu ada EE. Yang kedua ada EK. Dan yang terakhir sebagai moderasinya ada SF. Nah, jika sudah kita masukkan indikator dari masing-masing variabelnya. Kita pilih indikator yang sesuai. Yang pertama itu ada EE, indikator EE. Jadi 1 sampai 6 kita seret dan drag di variabel laten. Selanjutnya ada EK. Caranya seperti sama seperti tadi. Lalu lanjut ke EM. Lanjut ke EI. Kita cari EI. Oke. Dan yang terakhir SF. Nah, jika sudah terbangun modelnya seperti ini, kita tinggal rapikan saja. Caranya sama seperti tadi juga, kita pilih select dan kita atur indikatornya ingin di sebelah mana, kanan, kiri, atas, atau bawah. Agar rapi, sesuai dengan kerangka penelitian yang sudah kalian buat juga ya. Nah, sini. Oke, jika sudah, kita untuk menghubungkan antar variabel latennya, caranya juga sama seperti tadi. Klik connect, pilih connect. Lalu pertama kita hubungkan EE dengan EI, lalu E dengan EM, EK dengan EM, EK dengan EI, dan EM dengan EI. Nah, jika sudah terhubung antara variabel latennya, kita buat hubungan variabel moderasinya. Di sini kita pilih moderating SF. Nah, di sini pertama SF itu ada di hubungan antara EE dan EI. Lalu yang kedua antara M dan EI, jalur antara M dan EI. Lalu yang ketiga di jalur EK dan EI. Oke. Nah, setelah model selesai,
model moderasinya sudah selesai, kita bisa langsung hitung modelnya dengan cara yang sama seperti untuk hitungan model variabel moderasi akan dijelaskan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung model dibuat. Pertama, kita ke bagian calculate, lalu kita calculating, nanti akan muncul bikin matrix. Saya melihat dulu nih bagi dan nilai di bagian AI6 tersebut. Kita bisa ya. Bentar, Tadi udah ini kan tanda kursor itu. Terus klik yang paling kecil. So, kita lihat nih yang paling kecil yang mana. 079. Kecil yang 0, kita delete. Lalu kita bisa start calculate lagi. Itu dengan nilai 0,523, jadi kita bisa langsung hapus. Di bagian SF1 langsung calculate lagi dan melihat sisa. Jadi kita bisa hapus karena itu lagi kita lihat apa masih ada yang merah. Hijau semua dan tidak ada merah. Lanjut lagi ke bagian outer detail. Bahwa semuanya cuma sesuai dengan ini ada harus lebih dari 0, site reliability juga udah lebih dari 0,50, jadi data tersebut sudah aman. Lalu kita ke bagian R square. Oke, bahwa di mana hal itu berarti datanya itu 19 dan juga di atas 0,33. Jadi dapat dikatakan bahwa data tersebut sudah moderat menuju kuat. Lalu kita ke bagian F square. Kekuatan hubungan antar setiap variabel. Dan di sini masih banyak nih yang merah atau nah, kriteria nilai F itu jika lebih kecil dari 0,1. Nah, kalau nilai F-nya itu antara 0,15 sampai 0, jadi dapat kita lihat bahwa pengaruh yang sangat amat kecil berjumlah 0,009 sama EI yang tidak ada karena SF dengan EM juga tidak ada pengaruhnya misalnya SF sama dengan nilai tersebut itu memiliki nilai yang tinggi. F ke EI itu memiliki efek yang dari outer dan juga langsung ke calculate tail. Ini juga kita taruh di nomnya start calculation. Lama, jadi selesai kita bisa langsung melihat saja. Jadi define coefficient, total indirect effect, specific indirect effect, dan juga total effect dan juga outer loadings. Tapi kita akan melihat di path coefficient-nya. Ini kan dapat muncul ya ada original sample, sample mean, standard deviation, test statistics di p-value terlebih dahulu. Nah, di sini ada warna hijau dan juga warna merah. Di warna hijau itu 0 semua. Oke, jadi original sample, sample mean, standard deviation,
t-statistik, dan juga p-value. Tapi kali ini kita akan fokus ke p-value-nya saja. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada dua warna, yaitu warna hijau dan juga merah. Dan warna hijau ini mereka bernilai sebesar 0,000, yang berarti nilai tersebut adalah signifikan. Nah, untuk yang merah ini berarti nilai tidak signifikan dan dapat diatasi dengan mengubah atau meningkatkan signifikan 10. Baik, demikian tutorial penggunaan Smart PLS 4 dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam memahami cara menggunakan Smart PLS untuk analisis data. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.